berkilometer cari orang temani makan. Dia punya sifat ibrami Allah wal halim, punya sifat yang lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa wa ba'd. Hadratil muhtaramun wal karamun yang sama-sama kita berikan, pengurus masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, jamaah salat isya, salat tarawih, insyaallah salat rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah diberikan oleh Allah satu kemuliaan, yaitu satu gelar yang namanya Khalil. Tidak ada satu orang nabi pun yang bergelar Khalilullah kecuali Nabi Allah Ibrahim. Nabi kita Muhammad Habibullah, Nabi Musa Kalimullah, sementara Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Setidaknya ada 3 ciri khas, makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalil, kekasihnya Allah. Yang pertama, beliau selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang yang lain. Kita bisa buka sejarah ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya Ismail, tanpa ragu-ragu dia menyembelih. Sedikit pun tidak ada keraguan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ini yang namanya gelar Khalil. Seorang ayah sesayang-sayangnya dengan anak sulit akan melakukan semacam itu. Seorang ibu sesayang-sayangnya dengan anak sulit melakukan seperti yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Makanya perintah Allah harus melebihi daripada segala perintah-perintah yang lain. Bolehkah seorang istri menolak perintah suami? Ketika suami menyuruh sesuatu, tapi yang disuruhkan sesuatu melanggar perintah Allah, boleh istri tidak taat. Boleh juga anak tidak taat dengan orang tua ketika orang tua menyuruh melakukan maksiat. Boleh anaknya tidak taat. Jadi urutan perintah itu adalah perintah Allah. Yang kedua perintah kedua orang tua. Yang ketiga perintah guru. Yang keempat perintah yang lain-lain. Allah berfirman dalam Quran, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Sebagian ulama yang dimaksud taat kepada Allah, ikuti ajaran Al-Quran. Hari ini dan bulan ini adalah bulan Al-Quran. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Rugilah hari-hari Bapak Ibu tidak diisi dengan Al-Quran. Saya sering katakan kita tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 30 hari bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran. 30 hari di bulan Ramadan mampu menghatamkan 60 kali. Pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam. Maka saya katakan Bapak Ibu, investasi yang baik anak-anak yang khatam Quran, anak-anak yang bisa baca Quran. Gembiralah anak ibu anaknya bisa baca Quran. Kita tidak terlalu bangga anak kita pintar IT. Bapak Ibu jangan terlalu bangga anak pintar bahasa Inggris.
Tapi bangga bapak ibu anaknya bisa baca Quran. Kalau ayahnya meninggal dunia, siapa yang bacakan Quran? Siapa yang mentahlilkan? Siapa yang mensolatkan? Siapa yang bacakan Yasin? Itulah anak-anak yang ditampilkan dengan anak yang suka baca Quran. Sayyidina Utsman luar biasa lagi, 2 rakaat sembahyang sunat, dia khatam Quran. 2 rakaat khatam Quran, berarti 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Ini masjid dakwah ini kalau 2 rakaat 30 juz, malik kalau jemaah. Sedangkan yang 20 banyak yang balik. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dahulukan perintah Allah. Orang sukses, saya baca orang-orang hebat itu bukan karena otaknya, bukan karena kepintarannya, tapi dia suka mendahulukan perintah Allah. Dia suka menurunkan perintah kedua orang tuanya. Syekh Abdul Qadir Jalani bisa terbang ke angkasa raya karena perintah orang tuanya. Makanya adik-adik yang muda ingin sukses, buat baik dengan orang tua. Jangan sakiti hati orang tua. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, kebaikan kita tidak punya nilai insyaallah kalau kita durhaka dengan kedua orang tua. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kalau makan, dia berkilo-kilometer cari orang temani makan. Dia punya sifat Ibrahim Allah wal Halim, punya sifat yang lemah lembut. Gak mau nasi masuk ke mulutnya tanpa ditemani orang lain. Sampai berkilo-kilometer dia cari teman untuk nemani makan. Apalah nemani makan? Setiap makan nak cari kawan, setiap makan nak cari kawan. Nak model gitu punya apa? Itu punya sifat halim. Halim itu cuma punya hati yang lembut. Apalagi di bulan Ramadan, ibu-ibu senang berbagi. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus, orang yang berbagi Allah sayang. Man lam yahti bi amril muslimin falaysa minhum. Orang Islam yang senang peduli dengan saudaranya, itulah Islam yang baik. Orang Islam yang baik itu bukan hebat sholatnya, bukan hebat salat tahajudnya, baik dengan lingkungannya, peduli dengan saudaranya. Itulah Islam yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti berbuka puasa, kita antarkanlah kepada orang yang berbuka. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman, siapa orang yang berbuka, memberi berbuka orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, sama dengan orang yang berpuasa tadi pahalanya, ghaira yanqus 'alaihi syai'un, tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Makanya ibu kalau cari, mohon maaf, ngasih orang berbuka, dilihat dia. Yang tidak puasa jangan dikasih, mubazir. Cari yang baca Quran, ibu kasih dia, sama dengan kita baca Quran. Ada di masjid ini orang berzikir, kita kasih dia. Kita tidak berzikir, kita kasih dia, sama dengan kita berzikir. Hadis sahih Pak dari Imam Muslim, ghaira yanqus 'alaihi syai'un, tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Makanya orang yang suka berbagi itu Allah suka. Orang dermawan itu Allah suka. Bahkan Nabi menyebutkan al-jahil, orang yang jahil, orang yang bodoh, ilmunya ada, tapi dia dermawan. Ahabbu ilallah, Allah lebih suka orang yang jahil dermawan tadi ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia loke. Ada orang ahli ibadah sembahyangnya hebat Pak, tapi loke, sedekah gak mau. Allah lebih senang orang jahil yang suka sedekah tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim itu Pak, berkilo-kilometer cari teman untuk menemani makan. Itu kalau tidak punya hati yang bersih tidak bisa. Dan kadang-kadang nyam-nyam masuk ke kedai kopi itu, apalagi di pasaran Solo untuk pintunya itu buka, dalamnya rami rupanya, dalam tirainya ada. Ya. Masuk ke dalamnya, ke bawah nanti rupanya lah 3 nunggu.
Kalau dasar duitnya keluar juga apa. Yang ketiga saya cepatkan, apa hebatnya Nabi Ibrahim sehingga beliau digelar Khalilullah. Nabi Ibrahim itu subhanallah, tidak pernah dia putus dalam kehidupan dunia kecuali ingat Allah. Tidak ada yang dia diharapkan kecuali kan Allah. Jadi dia tidak pernah berharap dengan manusia, tapi dia berharap kepada Allah. Ibu, orang kalau berharap dengan manusia pasti kecewa. Orang kalau berharap dengan sesuatu pasti akan sedih. Tapi kalau berharap dengan Allah tidak akan pernah sedih. Nih bulan Ramadan, bulan beramal. Mari kita banyakkan tingkat amal ibadah kita. Baru 7 hari, 8 hari kita beribadah. Masih panjang perjalanan kita lagi. Ya, sudahlah saatnya ibu-ibu di tahun ini khatamkan Quran. Kalau tidak bisa 3 kali, mohon maaf 6 kali. Ya, khatamkan Quran. Beda Bapak Ibu baca Quran di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, pahalanya beda. Ibu sembahyang sunat nih, sembahyang sunat tarawih itu sama dengan sembahyang fardu di luar sholat tarawih. Nanti ibu bapak ibu sholat tahajud, ya sholat tahajud itu sama dengan sholat fardu di luar bulan Ramadan. Kita sembahyang sholat fardu di luar dalam bulan Ramadan itu 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Itu cuma ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan renungan malam hari ini kita menjadi orang yang senang berbagi, senang peduli, kita senang memberi. Yang terakhir adalah dahulukan perintah Allah ketimbang yang lain. Insya Allah kehidupan berkah dunia wal akhirah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi